Per 2025, lebih dari 238.000 kecelakaan kerja terjadi di Indonesia. Angka yang cukup fantastis dalam buku tahunan yang telah merenggut banyak nyawa. Di dalamnya, banyak pekerja yang cedera, proyek yang gagal, dan juga lebih parah lagi, berkurangnya anggota keluarga. Jika kita tarik lebih dalam lagi, kecelakaan kerja terjadi pada area industri dengan risiko tinggi. Mengabaikan risiko dalam pekerjaan berarti membuka jalan menuju kecelakaan. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa kecelakaan kerja masih terjadi dan bagaimana penerapan K3 dalam mengatasinya. Oleh karena itu, pastikan Sobat Spanset tonton video ini sampai selesai. Kalau kita perhatikan polanya, penyebab kecelakaan kerja terjadi atas 3 pola utama. Pertama, faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman membuat pekerja selalu merasa hatinya tidak tenang saat mereka bekerja. Contohnya seperti lantai yang licin, pencahayaan yang kurang, atau bahkan cuaca ekstrim yang bisa mengganggu mental dan fisik pekerja. Seringkali, kita lupa bahwa di balik setiap angka statistik kecelakaan, ada nyawa dan keluarga yang menanti kita di rumah. Ketika faktor lingkungan kerja diabaikan, maka kita sedang memupuk risiko kecil yang perlahan-lahan menjadi sebuah bencana yang besar. Kedua, faktor manusia. Faktor kedua ini faktor yang paling sering terjadi. Para pekerja tidak dibekali skill ataupun kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pekerjaan mereka. Apalagi pekerjaan yang mereka lakukan berada dalam risiko yang sangat tinggi dan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Di sisi lain, minimnya pelatihan dan prosedur kerja yang kurang transparan membuat keselamatan kerja jadi disepelekan. Namun, menyalahkan individu saja bukanlah solusi yang bijak. Kita perlu menyadari bahwa tanpa dukungan yang kuat dari manajemen, para pekerja seolah-olah dibiarkan berjuang sendirian di area yang mengancam nyawanya sendiri. Dan yang ketiga, faktor peralatan. Pekerjaan dengan persentase kecelakaan yang tinggi, seperti lifting, load control, ataupun pekerja di ketinggian, memerlukan alat yang berkualitas. Contohnya seperti webbing sling dari Spanset. Webbing sling dari Spanset dirancang dari material polyester tenun berkekuatan tinggi. Materialnya dirancang khusus untuk menahan beban tanpa merusak permukaan di area beban yang sensitif. Diproduksi sesuai regulasi standar internasional IN 1492 dengan safety factor 7:1, sehingga tidak perlu khawatir beban putus mencapai 7 kali lipat dari kapasitas angkat aman atau working load limitnya. Lalu, bagaimana cara menanggulangi risiko terjadinya kecelakaan kerja? Yang pertama, kesadaran menjadi pondasi utama. Jika ada suatu keputusan ceroboh ataupun satu prosedur yang dilewati, maka bukan hal yang tidak mungkin jika kecelakaan kerja itu terjadi. Misal, saat dalam proses pengangkatan, pastikan cek lokasi di sekitar area steril dari para pekerja yang ada di sana. Karena itu, kesadaran menjadi kebutuhan pertama dalam menanggulangi risiko kecelakaan kerja. Yang pertama, tugas dan komunikasi berperan dalam menyelamatkan nyawa. Tugas-tugas beresiko tinggi tidak boleh hanya direncanakan berdasarkan dari sisi kecepatan atau efisiensi. Keselamatan tentu saja harus dimasukkan dalam sifat perencanaan kerja. Contohnya, kondisi blind lifting atau pengangkatan beban yang terhalang oleh pandangan. Operator kren sepenuhnya menyerahkan aba-aba pada rigger melalui radio atau alat komunikasi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Perlu diketahui juga bahwa kapasitas alat tidak bisa dipaksakan. Setiap orang juga perlu memahami tanggung jawabnya masing-masing sehingga pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Pelatihan bukan formalitas. Keselamatan kerja tidak cukup
dilaksanakan dengan pengalaman. Tetapi juga diperlukan pelatihan yang cukup sehingga ilmu dari setiap pekerja itu mampu diterapkan di area kerja mereka masing-masing. Memahami pentingnya kompetensi tersebut, Spanset Indonesia hadir sebagai mitra strategis untuk membekali para pekerja agar mereka diakui sebagai profesional. Spanset Indonesia membuka pelatihan komprehensif yang dirancang sesuai dengan prosedur K3 yang berlaku. Contohnya, pelatihan TKPK dan TKBT. Bersama Spanset, pelatihan bukan hanya sekedar formalitas semata, tetapi pelatihan menjadi investasi yang nyata dalam melindungi nyawa setiap pekerja. Terima kasih kepada Sobat Spanset yang sudah menonton video ini. Untuk info selengkapnya terkait produk ataupun pelatihan, bisa langsung kunjungi website Spanset Indonesia di spanset.co.id ya. Sampai jumpa di video berikutnya.